Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfillah dengan NIM 202211112013. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu umat Islam termasuk umat manusia seluruhnya, tidak terlepas dari adanya perbedaan pemikiran yang beragam sejak zaman dahulu sampai sekarang. Sebutkan salah satu aliran klasik dalam Islam dan jelaskan pemikirannya. Salah satu aliran klasik dalam Islam adalah Mu'tazilah. Pemikiran utama Mu'tazilah menekankan rasionalisme dan kebebasan kehendak manusia. Mereka berpendapat bahwa akal manusia bisa memahami Tuhan dan keadilannya. Mereka juga mempercayai bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga menolak determinisme absolut. Selain itu, Mu'tazilah menekankan pentingnya keadilan Tuhan dan berpendapat bahwa Tuhan tidak mungkin berbuat zalim atau melakukan sesuatu yang tidak adil. B. Pada ormas modern, apa perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama atau NU? Jelaskan. Perbedaan utama antara Muhammadiyah dan NU itu terletak pada pendekatan mereka terhadap praktek keagamaan dan modernisasi. Muhammadiyah itu lebih berfokus pada purifikasi Islam, mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta menghindari praktek-praktek yang dianggap bid'ah. Mereka juga sangat menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial. Kalau NU itu lebih cenderung mempertahankan tradisi dan praktek keagamaan lokal yang telah lama berlangsung, seperti tahlilan, yasinan, dan ziarah kubur. NU juga menekankan pentingnya tasawuf dan pendekatan fikih yang fleksibel sesuai konteks lokal, serta memiliki banyak pesantren yang berperan dalam pendidikan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Olia Putri, NIM 2022-111-2009. Di sini saya akan menjawab nomor 2 dengan soal di antara aliran transnasional adalah Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir. A. Buatlah narasi tentang Ahmadiyah dan bagaimana pendapat saudara. Ahmadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan dalam Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di Qadian, India. Gerakan ini memiliki dua cabang utama, yaitu Ahmadiyah Qadiani dan Ahmadiyah Lahori. Yang keduanya memiliki keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi, meskipun perannya berbeda dalam masing-masing cabang. Menurut pendapat saya, kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, meskipun ada perbedaan teologis yang signifikan antara Ahmadiyah dan Hizbut Tahrir. Penting untuk mengedepankan dialog dan toleransi. Diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas agama tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perbedaan keyakinan seharusnya menjadi pemicu untuk saling belajar dan menghormati, bukan alasan untuk penindasan. Yang B. Buatlah narasi tentang Hizbut Tahrir dan bagaimana pendapat saudara. Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi politik transnasional yang didirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin al-Nabhani di Yerusalem. Hizbut Tahrir dikenal dengan ideologinya yang mengadvokasi perubahan sistem politik melalui cara-cara damai dan intelektual dan menolak penggunaan kekerasan. Dan menurut pendapat saya, Hizbut Tahrir membawa visi yang sangat ambisius dan kontroversial dalam upayanya mendirikan khilafah Islamiyah. Sementara, hak untuk memiliki pandangan politik dan ideologi adalah bagian dari kebebasan berekspresi.
Penting untuk mempertimbangkan implikasi praktis dan etis dari ide-ide tersebut. Dalam konteks modern, penerapan hukum syariah dan pembentukan khilafah mungkin tidak realistis dan dapat memicu konflik sosial dan politik. Dialog dan pemahaman antar kelompok dengan ideologi yang berbeda sangat diperlukan untuk menghindari radikalisasi dan menjaga perdamaian. Penting untuk menghargai keberagaman pandangan sambil tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Rizky Aulia dengan NIM 2022-111-2010. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Apa yang dimaksud dengan Islam? Tentang tujuan penciptaan manusia. Konsep Islam tentang tujuan penciptaan manusia adalah bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah SWT sebagai ilah. Dalam Islam, tujuan utama manusia adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah sendiri berasal dari kata abadah yang artinya adalah sebagai budak. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, manusia hakikatnya adalah sebagai budak atau hamba dari Allah. Manusia diperintahkan untuk menyembah dan taat kepada Allah sebagai wujud pengabdian tertinggi. Yang B, jelaskan makna klarifikasi potensi dalam manusia. Klarifikasi potensi dalam manusia merujuk pada kemampuan dan potensi bawaan yang dimiliki oleh manusia. Menurut perspektif Islam, potensi dasar manusia ini meliputi aspek-aspek fitrah yang terdapat dalam diri manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, manusia memiliki beberapa potensi yang bersifat fitrah, yang kemudian memiliki implikasi dalam pendidikan Islam. Implikasi ini berorientasi pada pembentukan filsafat pendidikan yang lebih humanistik, yaitu pendidikan yang berpusat pada manusia dan orientasi kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinatul Luna Roselan dengan NIM 2022-111-2002. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 dengan pertanyaan A dan B. A. Bagaimana fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang jenggot dan cadar? Jelaskan. Jenggot adalah rambut yang tumbuh menjalur ke bawah pada dagu dan pipi manusia, serta lazimnya ini dimiliki oleh kaum laki-laki. Di kalangan bangsa tertentu, seperti bangsa Arab dan India, memelihara jenggot hingga terurai panjang merupakan suatu tradisi yang menandakan kebanggaan, kemuliaan, dan keperkasaan lelaki yang memeliharanya. Namun, di kalangan bangsa lain, memelihara jenggot bukan menjadi suatu tradisi atau kelaziman. Dalam beberapa hadis, dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Demikian diperintahkan oleh Rasul agar kita berbeda dan tidak menyamai orang-orang musyrik, termasuk Majusi, yaitu orang-orang yang menyembah api di mana mereka suka dan biasa mencukur jenggot, bahkan hingga habis, sehingga dapat disimpulkan bahwa memangkas atau memotong sebagian jenggot hukumnya adalah mubah, sedangkan mencukurnya hingga habis hukumnya adalah makruh, namun tidak sampai pada derajat haram. Adapun memeliharanya adalah sunnah. Selanjutnya cadar. Cadar tidak ada dasar hukumnya baik dalam Al-Quran maupun sunnah. Yang diperintahkan oleh syariat Islam bagi wanita adalah memakai jilbab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya kecuali yang bisa nampak daripadanya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5 A dan B. A. Bacalah Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dengan tartil sesuai dengan tajwidnya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang B. Jelaskan kandungan dan kesimpulan dari firman Allah tersebut. Adapun kandungan Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, di antara adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, adalah berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Kedua, pemimpin majelis boleh memerintahkan seseorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan, dan hendaklah orang yang diperintah mentaati pemimpin majelis tersebut. Yang ketiga, orang yang memberikan kelapangan kepada saudara di majelis, Allah akan memberikan kelapangan untuknya. Keempat, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Yang kelima, Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya dan motivasi di balik perbuatan itu. Dia juga akan memberikan balasan berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Dan yang terakhir, Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 memotivasi orang-orang beriman untuk menuntut ilmu dan menjadi orang-orang yang berilmu. Terima kasih.